Pagi ini, Ciko males bangun dari tempat tidur. Padahal sebentar lagi dia bersama kakak, mama, dan papa harus pergi ke gereja untuk beribadah. Sebenarnya sedari tadi mama sudah memanggil-manggil Ciko dari luar kamar supaya dia segera bangun. Tapi apakah kalian sudah tahu siapa si Ciko? Pastinya belum lah. Ciko namanya, anak Smiling Kids Sentro yang masih duduk di kelas 6 SD. Hobinya pertama main game, lalu dia juga suka bermain layang-layang. Kalau belajar, sepertinya ini urutan terakhir dari kesenangan si Ciko deh. Tapi sebenarnya Ciko adalah anak yang baik. Misalnya, kalau disuruh mama menyiram tanaman, Ciko pasti mau sekalipun dia sedang bermain bersama teman-temannya. Atau kalau mama menyuruhnya membelikan sesuatu di minimarket dekat rumah Ciko, dengan senang hati membantu. Tapi pagi ini Ciko malas bangun dari tempat tidur. Dia berpikir untuk bolos sekolah minggu hari ini. Sambil duduk di pinggir di tempat tidur, dia membayangkan kalau boleh membolos sekolah minggu, dia bakal bisa nonton film kartun sepanjang pagi. Habis itu, bisa juga main game sepuasnya tanpa diganggu kakak atau dimarahin mama papa. Ciko membayangkan semuanya itu sambil tersenyum. Lalu ia pun meminta izin kepada papanya agar dibolehkan bolos sekolah minggu pagi itu. Tapi Papa Ciko tentu saja tidak mengizinkan. Papa mengingatkan akan janji Kak Sarah, guru sekolah minggunya. Minggu lalu mereka diberi beberapa ayat hafalan dan dijanjikan coklat yang sangat enak kalau berhasil menghafalkan ayat-ayat dengan lancar. Meskipun dengan malas, Ciko akhirnya meraih kembali Alkitabnya dan mulai membacakan ayat-ayat yang diberikan kepadanya. Sebenarnya 2 hari yang lalu dia sudah berhasil menghafalnya. Tapi kemudian dia selalu asyik bermain dan lupa akan ayat hafalannya. Tapi sekalipun dengan enggan, Ciko membuka kembali ayat hafalannya yang ada di Ibrani pasal 10 ayat 25. Ciko membaca dengan mantap. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu dia berpikir, wow, tepat sekali. Tepat saat dia malas pergi sekolah minggu, ternyata dia harus menghafalkan ayat itu. Sebentar dia menimbang-nimbang antara film kartun beserta games dengan coklat yang lezat. Tapi ayat hafalan juga terngiang-ngiang di kepalanya dan menggelisahkan Ciko. Akhirnya dia memutuskan pergi ke sekolah minggu meski masih menunjukkan muka cemberut di depan papa. Tapi pulang dari sekolah minggu, Ciko gembira banget. Ternyata dia salah satu anak yang mendapat coklat yang lezat dan pita juara yang disematkan di dadanya. Membuatnya bangga di depan teman-temannya. Papa yang sedari tadi memperhatikan Ciko tampak sangat senang. Lalu berkata, "Nah, untung kamu tidak jadi bolos kan? Kalau tidak, berkat yang sudah Tuhan sediakan pasti tidak kamu terima." "Iya, Pak," kata Ciko dengan senang. Dalam hati dia berjanji tidak mau berniat bolos lagi sekolah minggu dan semakin rajin membaca Alkitab.
pasti baik ya. Yuk, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang indah. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, semangat semuanya. Semangat ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa
Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Panggil nama Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kami milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Genggam tanganku, ku rindu di dekatmu. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami datang menyembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Oke, kita semua sudah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik semua duduk yang manis. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita karena kami bisa memuji, menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami membuka telinga kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan Kak Citra di sini. Nah, hari ini Kak Citra juga akan membagikan firman Tuhan ke adik-adik semua. Nah, adik-adik, hari ini semua bersuka cita ya. Kak Citra bisa melihat wajah adik-adik yang penuh dengan sukacita. Kak Citra mau tanya sebelum Kak Citra memulai membagikan cerita firman Tuhan. Kak Citra mau tanya, siapa di sini yang pernah bertengkar dengan teman? Ada yang pernah bertengkar dengan temannya? Bagaimana perasaan adik-adik saat bertengkar dengan teman-teman adik-adik? Pasti
pasti sedih ya. Mungkin pada saat adik-adik pertama menang ya dari pertengkaran, mungkin ada perasaan, wah aku menang, aku senang. Tapi lama-kelamaan pasti adik-adik merasa sedih karena adik-adik tidak bisa lagi bermain dengan teman-teman yang adik-adik bertengkar itu. Nah, apalagi kalau teman adik-adik itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada adik-adik. Gimana perasaannya? Pasti ada perasaan takut ya. Aduh gimana ya nanti kalau dia pukul aku atau apa. Nah, ternyata bertengkar itu tidak enak ya adik-adik semua. Bertengkar itu tidak enak dan memang tidak baik. Nah, sama seperti Yakub. Adik-adik pasti pernah mendengar cerita tentang Yakub dan Esau ya. Minggu lalu kakak-kakak yang lain juga pernah bercerita tentang Yakub dan Esau. Nah, Yakub ini juga sedang sedih adik-adik. Yakub juga sedang bingung, hatinya gelisah. Kenapa? Karena Yakub bertengkar cukup lama dengan Esau kakaknya sendiri. Padahal Esau kakaknya ya. Adik-adik ingat nggak cerita tentang kenapa Yakub bertengkar dengan Esau? Ingat semuanya? Ya, Yakub bertengkar dengan Esau karena Yakub mengambil hak kesulungan Esau dan mengambil berkat yang diberikan Ishak yang seharusnya milik Esau. Sehingga Yakub akhirnya bertengkar dan ketakutan dan akhirnya Yakub lari, pergi keluar dari kota di mana mereka tinggal dari Kanaan. Nah, setelah lama Yakub menjadi tidak enak perasaannya. Yakub ingin sekali berbaikan dengan Esau, tapi Yakub tidak tahu bagaimana caranya. Yakub takut sekali. Lalu apa yang Yakub lakukan adik-adik? Yakub takut dan dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul di pinggir sungai, dia bergumul dengan Tuhan. Dan setelah selesai dia bergumul dengan Tuhan, ya Tuhan pun memberikan nama yang baru untuk Yakub. Minggu lalu kakak sekolah minggu juga pernah cerita ya, Yakub bergumul dengan Tuhan dan Tuhan memberikan nama yang baru untuk Yakub. Ada yang ingat siapa nama yang Tuhan berikan? Namanya adalah Israel. Nah, sejak Tuhan memberikan nama yang baru untuk Yakub, Yakub memiliki perasaan yang lebih berani, tidak ada lagi perasaan takut. Dia punya perasaan yang ingin berbaikan dengan Esau. Akhirnya setelah bergumul dengan Tuhan, Yakub kembali ke rumahnya dan mengumpulkan anak-anaknya dan istrinya Lea dan Rahel. Dia berkata kepada anak-anaknya dan istrinya seperti ini, "Mari kita besok akan pergi untuk menjumpai saudaraku, untuk menjumpai Esau saudaraku. Mari kita bersiap-siap, kita membawa banyak sekali hadiah untuk Esau." Dan Yakub meminta Lea dan Rahel berjalan lebih dahulu di depan. Setelah itu Yakub dan anak-anaknya menyusul di belakang. Yakub telah mempersiapkan begitu banyak hal untuk dia bisa bertemu kembali dengan Esau. Nah, akhirnya keesokan harinya mereka berjalan menuju tanah Kanaan hendak menjumpai Esau. Dari kejauhan Yakub sudah melihat debu yang berterbangan. Kenapa debu itu berterbangan? Karena Esau pun berjalan dengan pasukannya untuk menghampiri Yakub. Pasukannya sebanyak 400 orang berjalan bersama Esau untuk menghampiri Yakub. Yakub sempat ketakutan, tapi ternyata Tuhan bekerja melembutkan hati Esau. Tuhan bekerja melembutkan hati Esau dan Tuhan bekerja mengangkat rasa takut Yakub. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata saat Yakub berjumpa dengan Esau, Esau memeluknya, Esau mencium dan memeluk Yakub. Wow,
luar biasa sekali ya. Ternyata Tuhan benar-benar memimpin, Tuhan benar-benar menyertai Yakub. Esau yang tadinya penuh dengan kebencian, Esau yang tadinya penuh dengan amarah, ternyata Tuhan lenyapkan semua itu. Tuhan gantikan dengan hati yang lembut. Dia mengampuni adiknya. Dia memeluk dan mencium Yakub. Lalu Yakub bersujud menyembah. Dia bersujud menyembah Esau sebanyak 7 kali. Itulah cara Yakub untuk meminta maaf kepada Esau. Dia meminta maaf kepada Esau. Lalu dia juga memberikan banyak sekali hadiah untuk Esau. Tapi Esau menolak. Dia berkata, "Tidak perlu Yakub, kau tidak perlu memberikanku hadiah sebanyak itu." Lalu Yakub, "Tidak apa-apa Esau, ini adalah hadiah untukmu. Aku meminta maaf. Mohon ampun Esau untuk setiap perbuatan yang sudah kulakukan." Lalu Esau melihat rombongan yang Yakub bawa. Lalu Esau bertanya, "Siapakah mereka yang kau bawa itu? Cukup banyak jumlahnya Yakub." Lalu Yakub berkata seperti ini, "Lihatlah Esau, ini adalah istri dan anak-anakku. Lihat betapa Tuhan memberkati kehidupanku. Lihat betapa Tuhan memberkati kehidupanku." Begitu bahagia Esau mendengar kabar dari adiknya. Lalu Esau mengajak Yakub untuk pergi ke Kanaan, berkunjung ke rumah Esau. Lalu mereka pergi dengan Esau berjalan dulu di depan, kemudian Yakub mengikuti Esau. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, Yakub berhenti di sebuah kota yang bernama kota Sikem. Di situ Yakub mendirikan mezbah korban bakaran untuk mempersembahkan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa Yakub mempersembahkan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan? Karena hati Yakub penuh dengan ucapan syukur. Hati Yakub penuh dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Sungguh Tuhan telah menyertai kehidupannya. Sungguh Tuhan telah menyertai perjalanan Yakub. Tuhanlah yang melembutkan hati Esau. Tuhanlah yang membuang rasa takut di hati Yakub. Begitu rasa syukur Yakub begitu besar sehingga Yakub mempersembahkan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan. Dan Esau dan Yakub pun setelah itu mereka hidup dengan dengan rukun, adik-adik. Dengan rukun, mereka tidak lagi bertengkar, mereka tidak lagi dipenuhi dengan kebencian atau amarah. Mereka hidup dengan rukun. Nah, adik-adik, Kak Citra mau tanya nih, apabila kita semua atau adik-adik terlibat dengan pertengkaran, apa yang adik-adik harus lakukan? Apa yang adik-adik harus lakukan? Pasti nggak enak ya rasanya ya hati kita semua saat kita bertengkar dengan teman kita, saat kita bertengkar dengan saudara kita, pasti ada perasaan yang tidak enak. Apa yang harus kita lakukan? Kak Citra mengajak, yuk kita semua kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan perasaan kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin kita minta Tuhan jamah hati kita dan jamah teman kita, jamah saudara kita yang dengan mereka kita bertengkar. Setelah itu, Kak Citra percaya adik-adik kalau misalkan adik-adik salah, adik-adik meminta maaflah terlebih dahulu, ya. Minta maaf terlebih dahulu. Tidak ada yang salah dengan meminta maaf. Meminta maaflah ke teman-teman adik-adik, ke saudara, ke adik kakak adik-adik, ya. Setelah itu berbaikanlah dengan mereka. Kalau apabila nih di sekolah misalkan ada teman-teman yang bertengkar, adik-adik pun juga bisa membawa damai untuk mereka. Adik-adik bisa menjadi orang yang melerai pertengkaran mereka dan memberitahu mereka bahwa pertengkaran itu tidak baik. Ya adik-adik semua ya, Kak Citra percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihi teman-teman adik-adik semua dimanapun mereka berada. Dan Tuhan Yesus rindu untuk kita semua hidup dalam damai. Ya,
Oke, Kak Citra sudah selesai nih membacakan cerita Alkitabnya. Sekarang kita mau buka ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Ayat hafalannya ada di Ibrani 12 ayat 14. Sekali lagi Kak Citra kasih tahu adik-adik, ayat hafalan kita ada di Ibrani 12 ayat 14. Kak Citra bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Apa adik-adik? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya adik-adik, dihafalkan ayatnya, dimasukkan ke dalam hati adik-adik, dan kita lakukan bersama-sama ya. Yuk kita semua mau berdoa. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Kita mau berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Citra pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan memimpin setiap kami. Tuhan memberikan hati kami, hati yang lembut, sehingga kami bisa memaafkan teman-teman yang bersalah kepada kami. Kami bisa mengampuni mereka semua Tuhan yang bersalah kepada kami. Tuhan juga lembutkan hati kami Tuhan. Kalau kami punya salah kepada teman-teman kami, Tuhan yang lembutkan hati kami untuk kami bisa meminta maaf kepada mereka Tuhan. Jadikan kami Tuhan agen-agen pembawa damai Tuhan dimanapun kami anak-anakmu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah ya, kita sudah selesai ibadahnya untuk hari ini. Kita akan kembali lagi minggu depan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, sebelum pulang, kita semua mau berdoa ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang luar biasa, yang kami bersuka cita Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau pulang,
Sebentar kami mau berjumpa kembali dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Yuk adik-adik, kita semua angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik menjadi bintang-bintang ya Tuhan, menjadi cahaya, sehingga teman-teman adik diberkati dimanapun adik-adik berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.